Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan tarsul yang berjudul Putri Aji Bidara Putih, ciptaan Ibu Hajah Saidah Hafina, MPD. Assalamualaikum deng sanak sekalian. Waalaikumsalam sahut kemudian. Semoga rahmat Allah berikan, selawat kepada Nabi akhir zaman. Ini kisah seorang putri yang baik hati, Aji Bidara Putih yang dipuji, terkenal masyhur sepenjuru negeri. Hulu balang bawa berita, datangnya kapal seorang raja. Raja bermaksud nyampaikan cinta, cinta sepihak bawa derita. Cinta ditolak, raja pun murka. Kerajaan diserang dengan angkara. Perang bergolak beradu gada. Ayahanda gugur, putri berduka. Putri bersumpah mandi terima, bala tentara mandi berdaya. Dengan tua yang ada dengannya, pasukan lipan siap membela. Sepahan sirih ditebakkannya, ribuan lipan merajalela. Serangan sengit dilancarkannya, karamlah kapal sang maharaja. Musuh putri terkalahkan sudah, negeri damai aman bertuah. Putri pun tenang memerintah, berkat semangat pantang menyerah. Biar mati berkalang tanah, menjaga martabat jadi amanah. Pupuslah tarsul, pupuslah kisah, patek bemohon ampunkan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni tarsul, suatu seni pertunjukan yang menuturkan kemampuan berolah syair dengan irama tertentu tanpa diiringi alat musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sana idaman segalanya? Jumpa lagi dengan saya Tina Alvara di Kopi Idaman Podcast Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Nyaman kopinya, pintar orangnya.
Di edisi kali ini kita akan membahas seputar seni tutur dalam adat Kutai, yaitu betarsul. Sastra lisan yang menggambarkan proses dan untaian perasaan yang berkaitan dengan inti makna atau figur sentral dari pelaksanaan suatu upacara. Dan hari ini kita akan berbincang dengan dua narasumber kita. Yang pertama Ibu Rizky Hoirunisa SPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Juga ada Nur Rahmat Dani, adik Dani nih ya, Dani ya? Ya. Oke, apa kabar Dani? Baik. Oke, baik. Iya, Ibu Rizky Hoirunisa, ini saya menyapanya Ibu Rizky. Iya. Oke. Ibu Rizky ini merupakan seorang guru di SD Negeri 018 dengan background beliau juga sebagai pernah menjadi seorang penyanyi atau masih aktif menjadi penyanyi Ibu? Pernah menjadi Oke. seorang penyanyi ya. Dan juga berkesenian ya. Iya. Oke. Dan juga adik Dani ini merupakan seorang pelajar yang mana sudah memiliki banyak prestasi. Di antaranya beliau juara tahfiz, juara MHQ tingkat kecamatan, dan juga juara tarsul tingkat kabupaten dan provinsi. Juara 2 tarsul. Jadi hari ini kita akan ngobrol seputar tarsul. Kita awali dulu ngobrolnya dengan Ibu Rizky nih ya. Oke. Ibu sudah berapa lama ngajarnya di SD 018? Kurang lebih berjalan sekitar 3 tahun ya. Baru Sudah saja. 3 Ya. tahun. Oke. Di SD 018 apa mengajar mata pelajaran atau memang khusus fokus mengajar seni tarsul? Kalau awalnya itu memang fokus untuk guru ekstrakurikuler Ya. di bagian seni. Kemudian sekitar hampir 2 tahun ini saya masuk di guru pelajaran atau guru kelas. Gitu. Guru kelas. Ya, Oh, khususnya di untuk kelas 2 gitu. Untuk seni sendiri di SD 018 ekstrakurikulernya ada berapa macam? Ada beberapa sih, yang salah satunya itu tarsul, kemudian ada paduan suara, ada puisi, begitu, ada mendongeng juga ada, kemudian menggambar. Yang lebih sering kita lombakan gitu ya, yang sering kita ikuti lomba itu adalah menyanyi atau tingkilan itu, menyanyi solo, kemudian tarsul dan paduan suara gitu. Oke. Untuk tarsul sendiri apa yang diajarkan? Apakah untuk siswa tertentu atau ini mulai dari jenjang kelas berapa? Kalau saya karena saya mengajar di SD begitu ya, tidak ada jenjang khusus, yang penting anaknya mau dulu untuk belajar tarsul. Kemudian karena ini kan yang saya dampingi adalah memang mantan dari anak SD 018 terus masuk ke jenjang SMP di NTF gitu kan, ya tidak ada rentang usia yang khusus untuk bisa belajar tarsul, asalkan anaknya mau untuk belajar dan tentunya juga harus mempunyai suara yang bagus. Basicnya ya. Suara yang bagus, memang penyanyi ya. Oh, jadi ada kelas, misalnya kelas ekskul tarsul. Di dalamnya tuh ada gabungan dari kelas berapa aja gitu ya? Iya, semuanya kita bimbing semuanya dari kelas 1 dan kelas 6. Nah, di sana juga kita bisa ngelihat kan, oh bakatnya anak ini seperti apa gitu. Nanti juga kita akan seleksi untuk di lomba-lomba selanjutnya gitu. Biasanya seperti itu. Kalau untuk jam latihan selama ekstrakurikuler, durasinya apakah sejam, 2 jam, dan frekuensinya dalam seminggu berapa kali? Dalam seminggu kita hanya punya waktu hari Sabtu itu biasanya sekitar 2 jam durasinya. 2 jam. Karena kan untuk hari Sabtu itu khusus untuk pelajaran ekstrakurikulernya di SD 018. Iya, siap. Untuk tarsul sendiri, apakah anak-anak hanya dilatih untuk bertutur atau juga dilatih untuk membuat syair? Kalau di SD 018 atau mungkin saya lebih ini ya, kan kalau di SD 18 kan tempat saya bekerja, tempat saya mengajar gitu ya. Kalau di sana kita hanya mengajarkan anak untuk bertarsul gitu. Tapi kalau di luar pekerjaan saya juga bisa mengajarkan atau les gitu ya. Oh, ada les. Iya, ada les Oke. tarsulnya gitu. Jadi saya juga bisa mengajarkan bagaimana cara menulisnya,
begitu, bagaimana cara melantunkan tarsulnya seperti apa gitu. Memang tapi kalau untuk jenjang SD ataupun SMP itu untuk mereka menulis atau menuangkan tarsul itu agak sulit ya, karena kan itu di dalam tarsul itu syairnya ada 4 baris gitu, ada 2 sampiran dan 2 isi begitu. Nah itu perlu waktu yang untuk bisa fokus untuk menulis gitu. Kadang kalau misalnya ini kan misalnya kalau perlombaan gitu, memang ada orang yang khusus untuk menulis tarsul gitu. Jadi saya kombinasikan, kalau misalnya saya yang mengajar tarsul, yang melatih tarsul. Nah ada juga yang bisa menuliskan syair tarsulnya tersebut untuk bisa dibawa ke perlombaan. Begitu. Jadi memang menarik tarsul ini jika kita baca secara sekilas persis seperti pantun ya. Pantun yang dituturkan, dilagukan. Ada lagunya khusus gitu. Betul. Jadi memang ada seperti yang Ibu sampaikan, ada sampiran, ada isi. Dan juga menyesuaikan rimanya, menyesuaikan ya. A atau AB biasanya. A atau AB. Untuk lantunan lagunya, apa ada pakem tersendiri atau mungkin ada beberapa pakem untuk kutai sendiri? Kalau saya kan, karena saya itu basicnya waktu pertama kali saya belajar tarsul itu kan turun temurun dari kakek nenek saya. Kemudian ibu saya juga penulis tarsul begitu, dan kakek nenek saya juga pelantun tarsul dulunya, karena beliau tahu lah apa namanya zaman dulu ya, orang dulu gitu kan. Nah kalau yang saya tahu pakemnya adalah ada memang action atau nada-nada yang memang harus ada di dalam tarsul. Tapi kalau untuk sekarang pakemnya atau cara bertarsulnya seperti apa itu belum ada gitu. Tapi secara keseluruhan, karena ada contoh dari senior-senior saya yang dulu begitu kan, beliau mencontohkan dan lain sebagainya. Jadi itulah yang saya turunkan kepada siswa-siswa ini begitu. Nah saya sih lebih baik ya mungkin kalau kedepannya mungkin ada satu perkumpulan kita bentuk, kalau di Jawa itu semacam paguyuban gitu ya. Semacam paguyuban yang bisa kita, orang-orang yang memang bisa menulis tarsul atau bisa mengajari tarsul ini kan bisa berkumpul dalam satu wadah. Jadi kita bisa menyatukan satu visi dan misi, dan kemudian juga membuat pakemnya itu seperti apa gitu, karena di Kutai Kartanegara kan belum ada yang seperti itu. Begitu kedepannya mungkin lebih baik gitu ya. Menarik gitu, menarik. Nanti viewers siapa tahu ada yang tertarik, yang nonton ini tertarik mau belajar tarsul, bingung, bisa langsung hubungi Bu Rizky ya. Sekarang kita ke adik Dani. Dani sudah berapa lama sih belajar tarsul? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan? Iya. Waduh, masih baru dong ya? Iya, masih baru. Oke, siapa yang mengenalkan tarsul pertama kali? Pertama kali Mama. Oh Mama, Mama bisa bertarsul juga? Oh ini bisa? Oke. Jadi ibu yang mengenalkan tarsul. Gimana sih ceritanya Dani jadi belajar tarsul? Awalnya gimana? Karena saya orang Kutai asli, jadi saya harus bisa bertarsul. Ini karena ibu lain orang Kutai, jadi ibu nih bertarsul gak tuh kak? Apa belajar juga? Harus ya, belajar juga ya, karena dari Kutai kan. Oke. Jadi pertama belajar tarsul tuh gimana? Susah nih? Ya sulit. Masa? Iya. Oke, langsung diajarin sama Bu Rizky? Iya. Oke. Waktu belajar kemarin, apa dulu yang diajarkan sama ibu? Irama. Oh iramanya. Setelah itu baru cara bikin syairnya. kemarin ikut di lomba festival tunas bahasa ibu ya. Iya. Jadi Dani ini juara 2 untuk kategori bertarsul di festival tunas bahasa ibu kabupaten. Dikirim ke provinsi juga juara 2. Jadi luar biasa memang beliau ini. Dan ternyata belajar bertarsulnya baru 6 bulan guys. Oke. Dan memang karena basicnya dia juga suaranya bagus kan. Jadi saya tinggal
molesnya sedikit-sedikit aja gitu, tidak terlalu sulit. Tapi memang karena dia ini peralihan, maksudnya basicnya memang tilawah begitu kan. Nah, benar. Agak susah gitu, maksudnya agak susah dia menghilangkan memasukkan dialek Kutainya ke dalam tarsul tersebut kan kalau tarsul itu kan identik memang ada cengkok tarsulnya, tetapi juga ada accent dari bahasa Kutainya itu yang harus ada di dalam tarsul itu. Tapi Dani sehari-hari bahasa Kutai kan di rumah kan? Nah, sisa nambahkan ada cengkok-cengkoknya tadi itu ya. Ada cengkoknya. Oke. Di usia Dani berarti kemarin belajarnya sudah mulai dari SD atau sudah SMP? Dari SMP. Dari SMP ya, belajar fokus mulai belajar tarsul, persiapan di lomba kemarin berarti ya. Oke. Itu teman-teman seusia Dani ada nggak sih yang juga belajar tarsul? Belum ada. Oh, belum ada. Oke. Kenapa menurut Dani kenapa belum ada? Karena masih belum familiar. Nah, belum familiar. Berarti habis ini Dani ngajak kawan-kawan ya. Biar makin banyak lagi kawanan yang bisa bertarsul, ya kan? Tentunya juga harus nonton nih ya. Harus nonton. Jadi nanti kalau udah di-upload, di-share nanti ke kawan-kawannya. Nih Dani nih tambahan nih di YouTube nih ya. Oke. Berarti kemarin baru perdana ngikutin lomba Iya, tarsul. kalau untuk tarsul memang baru perdana yang tingkat kabupaten dan langsung alhamdulillah bisa masuk ke provinsi gitu. Nah, ini nanti kita juga akan sebentar lagi sekitar tanggal 8 Desember ya. Itu kita sebentar lagi juga akan ikut lomba tarsul yang diadakan di planetarium. Gitu. Nanti insya Allah juga ada beberapa anak-anak yang saya bimbing juga di sana yang ikut juga. Jadi lagi persiapan ya? Iya. Oke. Menurut Dani, apa sih yang sulit dari bertarsul tuh? Dari iramanya. Karena dari pertama itu kan pada dasarnya masih tilawah, jadi bingung iramanya gimana. Tapi nyaman aja ini dah paham kan ya. Udah paham. Oke, melihat teman-teman Dani kan kemarin juara 2, ada juara satunya juga nih. Apa yang Dani lihat dari yang juara 1 nih, apa yang bisa diambil sebagai contoh ke depannya buat Dani? Ekspresinya. Oh, pakai ekspresi juga ya? Iya, ada. Oh, terus apa lagi? Apa lagi? Tenang gitu pembawaannya kan. Tenang. Tapi Dani tadi udah oke loh. Iya. Dari performnya, dari tadi ngambil tag rekaman udah oke banget. Terhitung dalam durasi waktu hanya belajar 6 bulan. Benar. Udah cukup tenang. Berarti Dani memang udah biasa ikut lomba. Iya. Tapi di bidang lain gitu kan, kayak lomba azan, lomba tilawah, lomba tahfiz gitu kan. Nah, jadi kayak yang ini tuh dia kayak baru gitu di dunia baru gitu kan. Betul. Tapi mentalnya kelihatan udah terlatih ya. Alhamdulillah. Sekolah di MTS. Untuk persiapan dari lomba-lomba, kemarin juga ikut lomba di Tunas Bahasa Ibu. Dari pihak sekolah sendiri gimana? Apa ada dukungan, mendukungkah? Ada. Karena pasti kan ada waktu yang diambil nih untuk persiapan ya. Terus mungkin juga izin sekolah untuk mengikuti lomba gitu. Tanggapan dari sekolah mendukung? Ya, mendukung. Mendukung. Sangat mendukung ya, karena salah satu dari anak dari sekolahnya juga kan ikut mengharumkan nama sekolahnya di kabupaten sampai ke provinsi begitu. Betul. Ada beberapa memang guru yang memang juga bisa ikut langsung melihat secara langsung gitu perlombaannya. Kalau untuk tarsul sendiri Bu Rizky, itu idealnya ada berapa bait sih? Biasanya itu idealnya minimalnya ya, itu ada 6 bait. 6 bait. 6 bait atau 7 gitu, karena kan biasanya durasinya itu 3 sampai 5 menit pada saat satu kali tampil begitu. Nah, itu. Untuk syairnya biasanya mengikuti tema-temanya mengikuti tema. Kalau yang kemarin itu kan temanya bisa tentang pendidikan, tentang budaya, tentang legenda gitu. Nah, yang nanti yang akan kita hadapi itu
tentang Sabta Pesona gitu. Wow, itu Jadi, tantangannya luar biasa. iya, Menulis syairnya syairnya yang agak tantangannya, susah. iya. Kita harus punya inspirasi dulu. Betul, apalagi di dalam Tarsul ini kan ada banyak bahasa-bahasa kiasan. Benar, bahasa kiasan dan juga harus dimuat bahasa-bahasa Kutai. Ya, Begitu. Bahasa betul. Kutai Bahari ataupun yang sekarang. Nah, jadi menyesuaikan rimanya juga cukup Iya, jadi benar. PR ya. Iya. Karena kan itu ada hitungannya begitu. Misalnya dalam satu baris itu harus ada 12 kata atau ketukan begitu. Jadi membacanya tidak terlalu panjang tetapi enak untuk didengar begitu. Kadang maksa ya biar rimanya Iya, sama, benar. jadi ada berapa kata yang Iya, gitu jadi ya. kan, jadi kan orang yang dengar kayak gimana gitu kan. Iya. Kayak gitu. Oke. Mendampingi Ananda kemarin di lomba sampai ke tingkat provinsi. Bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai itu? Pasti program yang mendukung untuk Iya, pelestarian iya, budaya. pelestarian budaya. Ya, menurut Ibu Rizky gimana? Kalau menurut saya sih sangat bagus sekali, apalagi yang tahun ini antusias siswa-siswanya ya, anak-anaknya itu dari tahun ke tahun itu makin banyak begitu. Nah, alhamdulillahnya lagi nanti kedepannya bisa lebih banyak lagi nanti lomba-lomba yang diadakan seperti ini gitu, karena salah satunya untuk melestarikan budaya yang ada di Kutai Kartanegara dan juga generasi-generasi muda seperti Dani ini yang punya talenta gitu. Kan Betul. bukan hanya bukan hanya bernyanyi atau bisa bernyanyi secara umum gitu, tapi juga bisa menampilkan kesenian-kesenian daerahnya agar bisa dilihat di orang luar gitu. Oh, Tenggarong atau Kutai Kartanegara itu punya loh yang syair atau tarsul yang memang seperti pantun tapi dinyanyikan Ya, gitu. betul. Itu sangat bagus dan saya lihat antusiasnya tahun ini itu sangat banyak. Kemarin pada saat di kabupaten itu yang total anak-anak yang ikut ada 62 peserta. 62. Iya. Nah, kemudian kita disaring untuk masuk ke provinsi. Itu setiap kabupaten hanya mengirimkan 3 anak. Tiga anak perwakilan orang. dari kabupaten Iya. kota untuk Dan- tingkat provinsi ya. Iya, dan alhamdulillahnya juga ya itu Kabupaten Kukar ini memenangkan 3 kategori sekaligus, maksudnya 1, 2, 3-nya dimenangkan oleh Tiga-tiganya langsung disabet sama Kukar Iya, ya untuk kategori yang betarsul Tarsul ini gitu. Wow, luar biasa ya berarti ya. Dari persiapan mengikuti lomba, mulai dari persiapannya, terus kemarin lomba di tingkat ada tingkat kecamatan dulu nggak sih? Nggak Atau ada, langsung kabupaten. Oh, langsung kabupaten Iya. sampai akhirnya menuju ke provinsi. Itu berapa lama persiapannya? Persiapannya kurang lebih ya itu sekitar 6 bulanan. 6 bulanan. Iya. 6 bulanan tuh sebenarnya Adik Dani ini benar-benar dari nol ya. Dari nol. Bisa dibilang Iya, gitu ya. Karena dia dari awam nggak tahu apa-apa. Tapi memang ya basicnya dia bisa bagus lah suaranya Iya, gitu kan. betul. Nah, tapi yang agak kesulitannya itu ketika saya ngasih tahu, oh ini loh syairnya seperti ini, iramanya seperti ini, itu yang agak susah dia masuknya. Tapi selama 6 bulan itu ya kita kerja keras lah ya, karena Iya, kita mau iya. maksudnya tuh mau menampilkan yang terbaik begitu kan. Jadi ya Betul. alhamdulillah Dani bisa. Dan ini di awal gimana? Begitu dengar lagunya ada cengkoknya Susah gitu begini, itu sehari diulang-ulang gitu di rumah. Iya, Iya. susah. Di rumah ada yang ngawasin juga. Ada. Yang ngawasin siapa? Mama? Ibu. Ibu juga. Jadi ibu dengarkan ya sambil satu bait diulang-ulang Iya, gitu ya. Jadi walaupun tanpa bertemu Bu Rizky di rumah juga diulang terus. Iya. Oke, siap. Selanjutnya Bu, dari Dinas Pendidikan sendiri, apakah memang ada masuk di ekstrakurikuler di setiap sekolah atau memang itu opsional atau pilihan dari sekolah? Sekolah sendiri gitu ya. Kalau yang saya lihat sekarang itu masih opsional dari sekolah sendiri gitu. Tapi semakin banyaknya lomba, khususnya lomba tarsul ini, sekolah-sekolah yang memang belum ada ekstrakurikuler tarsul ini itu juga mengejar gitu, maksudnya membuka
ekstrakurikuler ini untuk siswa-siswanya agar bisa kelihatan nih bibit-bibitnya begitu. Itu sih yang saya lihat gitu. Siap. Kalau tadi Bu Rizky ceritakan mengenal Tarsul dari keluarga ya, Iya. dari nenek, dari ibu, iya. bahkan sampai sekarang akhirnya jadi pengajar, Iya. buka les juga. Berarti memang dari dulu ikut lomba-lomba juga? Dari dulu saya ada beberapa ikut lomba juga. Memang agak lebih banyak sih lomba menyanyi ya. Iya, karena dulu kayaknya belum ada nih ya. Iya, karena masih kayak Terbatas banget gitu. Dan juga kan kalau dulu Tarsul itu kan hanya di apa ya? Maksudnya kita hanya lihat itu di suatu momen aja gitu, misalnya di perayaan Erau gitu kan, betul. atau misalnya hari hari pendidikan misalnya gitu aja kan. Tapi kalau yang di hari-hari ini kita jarang gitu, awam gitu Betul, kan. betul. Jadi lomba itu kayak lomba Tarsul itu nggak ada kalau dulu gitu. Iya, dulu nggak ada ya. Iya, kan nggak ada. Lomba nari juga dulu Iya, jarang ya kan? Apalagi nari Jepen kan. Betul, jarang gitu. iya. Kalau nyanyi ya banyak Banyak ya. banget kan Betul. gitu. Sekarang alhamdulillah ya Alhamdulillah banyak dan saya apresiasi sekali sama Dinas Pendidikan karena sudah banyak sekali mengadakan acara-acara yang memang menumbuhkan rasa supaya siswa atau generasi muda tuh sekarang melek akan budayanya sendiri Iya. begitu. Biar lebih- Bukan hanya mereka maksudnya menonton atau menikmati media sosial yang di luar gitu, tapi Betul. kan juga mereka harus bisa melestarikan budaya yang ada di tempat mereka Betul. sendiri. Nah, Dani punya Instagram nggak? Punya media. Nah, punya Instagram. Iya. Jadi nanti sering-sering posting kalau lagi latihan tuh tentang Tarsul kan, benar. itu dipromosikan juga. Biar nanti kalau punya teman ada di Jakarta, ada di Aceh, semuanya biar tahu. Ya kan, itu bagian dari promosi juga Iya, kan ya. benar. Ha-ha. Untuk buka les Tarsul sendiri itu sudah berapa lama, Bu? Hampir 1 tahun ya. Sudah hampir Iya, 1 tahun. udah hampir Gimana 1 antusias tahun. peminatnya? Kalau yang paling banyak itu usia seperti ini ya, yang SMP ke SMA gitu. Nah, karena mereka tahu lebih banyak itu mereka tahu bukan di media sosial, tapi memang di turun temurun, misalnya dari orang-orang tuanya gitu kan, kamu harus Tarsul, ini harus adalah generasinya sekarang gitu. Iya, Nah, karena sekarang itu di media sosial juga, contohnya YouTube dan sebagainya, itu kan masih kurang itu edukasi tentang betul. itu, terus tuh tampilannya tentang Tarsul ini. Jadi mungkin nanti kedepannya akan lebih banyak lagi lah yang memuat atau yang membuat mungkin video tentang Tarsul gitu kan, cara pembuatannya atau cara menyanyikannya seperti apa gitu. Kalau untuk les sendiri di tempat Ibu, intensitas pertemuannya, frekuensinya seminggu berapa kali? Dalam 1 bulan itu kita ada 6 kali pertemuan. Ada 6 gitu, kali tapi pertemuan. menyesuaikan ketika ada perlombaan itu akan lebih sering Biasanya lagi. lebih sering ya, Iya, untuk karena kita harus persiapan. pemantapan kan. Iya. Oke, berarti teman-teman atau anak-anak didik yang les juga Ibu siapkan mungkin syairnya. Iya, ya? ya harus ada gitu. Wah. Saya juga maksudnya tuh punya teman yang memang bisa menulis Tarsul gitu kan. Jadi memang ada bahan-bahan atau materi-materi yang sudah saya siapkan gitu. Betul. Ibu saya juga bisa juga menulis kan gitu. Iya Jadi ya, kan, luar biasa ya, keluarganya memang budayawan Iya, semua iya, ternyata ya. alhamdulillah. Jadi support ya. Oke, Dani, apa nih harapannya untuk Tarsul? Apakah akan tetap terus bertahan dengan Tarsul? Masih mau bertarsul? Masih. Di Supan kah kawanan yang lain gak nyanyi BTS lagu gitu ya. lagunya Korea. Pokoknya Dani harus, tetap bangga dengan Tarsul ya. Oke, berarti siap untuk persiapan lomba-lomba selanjutnya ya. Kalau kemarin 6 bulan jadi juara 2, berarti selanjutnya juara 1. satu. Oh, oke. Iya. Kalau tadi sudah tag gambar untuk secara keseluruhan, boleh dong sedikit 1 bait untuk Tarsulnya, Dani. Hafal nggak? Hafal. Oh, hafal. Oke. Ini kameranya sebelah sini. Yuk. Assalamualaikum deng sanak sekalian.
Salam sahut kemudian, semoga rahmat Allah berikan. Salawat kepada Nabi akhir zaman. Yeay, keren. Yang menariknya, tarsul ini dilakukan, dilantunkan, tapi nggak diiringi musik. Iya. Jadi memang tantangannya selain dengan cengkoknya ya, kalau istilahnya dengan cengkoknya juga kepekaan dengan nada. Iya, benar sekali. Iya kan? Iya. Karena bisa jadi kalau nggak paham dengan nada, tidak peka dengan nada, dari syair pertama, bait Iya. pertama dan bait kedua nanti berubah Iya, nadanya. benar. Iya, itu yang agak susah gitu kan untuk belajarnya gitu. Nah, Kadang kalau untuk yang teknik kepekaan nadanya tuh gimana tuh Bu? Cara mengajarinya? kalau saya sih maksudnya saya harus tekankan kalau syair pertama atau baris pertama itu nadanya seperti ini begitu. Nah, baris kedua nadanya seperti ini gitu. Jadi mereka bisa tahu gitu perbedaannya. Oh, ini seperti ini seperti ini begitu. Itu biasanya. yang karena diulang-ulang, Iya, jadi diulang-ulang gitu. paham nadanya di situ gitu ya. Oke. Mereka kalau Dan ini nadanya tinggi lagi bisa. Iya, benar. Ya, tinggi lagi bisa. Dan suaranya memang oke banget, artikulasinya jelas banget Iya. guys. Luar biasa. Coba dulu gurunya gitu kan. Oke, baik Ibu, sebagai closing statement kita, apa harapannya Ibu kepada pemerintah, kepada anak-anak, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh penonton untuk pelestarian budaya, khususnya budaya tarsul? Kalau harapan saya yang pertama untuk dinas terkait kemudian itu lebih banyak lagi diadakan lomba-lomba yang seperti ini itu lebih bagus gitu karena kita bisa melihat atau menjaring anak-anak muda yang memang punya potensi untuk bisa melestarikan budaya tarsul ini. Dan kedepannya saya harap ada memang kita bisa dikumpulkan dalam satu perkumpulan gitu, orang-orang yang bisa bertarsul, orang-orang yang bisa menulis syair tarsul itu agar bisa dikumpulkan dalam satu kelompok atau organisasi begitu ya, agar nanti kita akan di sana bisa lebih dalam lagi mengupas bagaimana cara tarsul, bagaimana cara menulisnya, kemudian bagaimana melantunkannya begitu. Ada pakem-pakemnya agar generasi penerusnya itu bisa tahu bahwa oh ini loh, begini loh pakemnya gitu. Jadi biar tidak ada yang nadanya ke sana ke sini begitu. Betul. Nah, dan selanjutnya bagi untuk generasi penerusnya semoga ini bukan hanya akhir gitu ya, tapi langkah awal untuk kita bisa membudayakan budaya-budaya yang budaya lawas gitu, tradisional, agar tidak hilang gitu. Karena ini kan salah satu ikonnya Kutai Kartanegara itu adalah tarsul gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Rizky atas waktunya. Dani, terima kasih banyak. Sukses untuk persiapannya, sukses untuk lomba selanjutnya ya. Oke, baik viewers, demikian tadi bincang kita bersama narasumber yang luar biasa hari ini. Kopi Idaman Podcast, nyaman kopinya, pintar orangnya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Rizky, Dani. Ya. Baik viewers, demikian bincang kita hari ini. Saya Tina Alvara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.